Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita tantangan dan jawaban. Penulis adalah Matia Madjiah. Tahun terbit 1987. Penerbit Balai Pustaka. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ketika revolusi meletus, dia terjun ke kancah perjuangan, bergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Kedokteran yang bermarkas di Perapatan 10 di bawah pimpinan Dr. Eri Sudewo. Waktu itu dia tak segan-segan ikut tugas jaga di pintu gerbang dengan bersenjata karaben. Kadang-kadang ikut pula dalam penyerobotan untuk merebut senjata dan kendaraan serdadu Jepang. Akan tetapi ia tidak lama bertugas di situ karena Dr. Satrio yang membentuk PMI Gerak Cepat membutuhkan tenaganya. PMI Gerak Cepat itu bermarkas di Hotel Du Pavilion, Jalan Majapahit sekarang, dan dibentuk dengan tujuan untuk memberi pertolongan kepada korban-korban pertempuran secara cepat. Untuk mencapai tujuan itu tentu saja diperlukan tenaga yang terampil dan peralatan yang memadai. Maka mulailah dia berkenalan dengan tugas-tugas multi komplek. Tidak ada kendaraan. Dia menyerobot kendaraan Jepang dan kendaraan-kendaraan lain yang dianggap tidak bertuan. Lalu menyulapnya menjadi kendaraan PMI, lengkap dengan merek dan lambang berikut tulisan Indonesian Red Cross. Dia juga belajar diplomasi untuk memperoleh barang-barang kebutuhan PMI. Kalau diplomasi tidak berhasil, dia tidak segan-segan menempuh jalan lain. Pokoknya demi kepentingan perjuangan, dia sanggup melakukan pekerjaan apapun. Jadi sopir boleh, mengusung korban pertempuran pun tidak keberatan. Kalau perlu, ia juga berani menyusup ke daerah yang dikuasai oleh musuh. Sedangkan untuk memperoleh tenaga-tenaga yang terampil, dia menghimpun tenaga-tenaga sukarela dari CBZ atau RSCM dan membentuk beberapa tim. Tim-tim itu di samping tugasnya memberikan pertolongan kepada korban-korban pertempuran, juga memberikan kursus kilat dan membentuk pos-pos PMI di berbagai tempat. Jaka Sutadiwira, mahasiswa kedokteran itu, orangnya memang simpatik, energik, dan dinamis. Ia boleh dikatakan serba bisa dan pandai bergaul. Kesanggupannya sangat besar dan dia selalu optimis. Ketika Dr. Satrio diangkat menjadi dokter divisi Banten, mahasiswa Jaka Sutadiwira juga ikut diboyong ke sana. Mulailah pemuda kita ini berkenalan dengan usaha berdikari, yakni membangun sesuatu yang betul-betul dengan usaha sendiri. Dengan belajar dari kepemimpinan Dr. Satrio, bakat-bakat kepemimpinannya sendiri pun ikut berkembang. Di Banten, Jaka melihat bahwa seorang dokter yang bertugas di daerah bukan hanya bergumul dengan bidangnya sendiri, melainkan juga harus mampu menghadapi soal-soal ekonomi, sosial, politik, dan kemiliteran. Harus dapat memberikan pandangan atau nasihat mengenai berbagai soal, harus juga sanggup memberikan pidato sambutan dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan. Bahkan harus juga siap untuk memberikan semacam petuah dalam suatu pesta perkawinan. Sebabnya tidak lain karena masyarakat waktu itu memandang seorang dokter sebagai orang yang serba bisa dan serba tahu. Kedudukan seorang dokter waktu itu memang sangat terhormat di mata masyarakat. Di Banten pula, Jaka Sutadiwira mulai berkenalan dalam arti sesungguhnya dengan apa yang dinamakan penderitaan rakyat dan mengetahui kerinduan mereka. Dan di Banten pula ia menyadari betapa pentingnya tugas dan kedudukan para anggota
para medis dalam pelayanan kesehatan. Para medis itulah yang menangani pelayanan kesehatan rakyat sampai di pelosok-pelosok. Maklum, pada waktu itu jumlah dokter Indonesia di seluruh tanah air baru kurang lebih 500 orang saja. Melihat kenyataan itu, Jaka Sutadiwirya berpendapat bahwa tenaga para medis itu nasibnya perlu diperbaiki dan pendidikannya perlu ditingkatkan agar mereka dapat pula meningkatkan mutu pelayanannya. Kesadaran lain yang diperoleh Jaka Sutadiwirya di Banten ialah betapa perlunya ABRI itu selalu manunggal dengan rakyat. Banten yang diblokade ketat oleh Belanda mengalami kesulitan ekonomi yang tidak alang kepalang beratnya. Dengan sendirinya ABRI juga ikut menderita, tapi ternyata ABRI sanggup mengatasi kesulitan itu, yakni dengan cara manunggal dengan rakyat, bergotong royong dengan rakyat. Dengan manunggal itu, maka ABRI yang lemah persenjataannya berubah menjadi suatu kekuatan yang dahsyat karena perjuangannya didukung oleh jutaan rakyat. Justru senjata inilah yang tidak dimiliki oleh Belanda dan itu pula yang menyebabkan kegagalan mereka. Pengakuan kedaulatan diikuti pula dengan penyerahan jawatan-jawatan yang tadinya dikuasai oleh Belanda kepada bangsa Indonesia, termasuk penyerahan jawatan kesehatan tentara pusat Belanda kepada jawatan kesehatan tentara RI. Dr. Satrio yang waktu itu berpangkat Letnan Kolonel adalah salah seorang yang mendapat kepercayaan untuk mengambil alih rumah sakit tentara pusat yang sekarang bernama RS Gatot Subroto dari tangan Belanda. Pada umumnya, pihak Belanda kurang dapat menghargai kesanggupan bangsa Indonesia karena mereka tahu Indonesia sangat kekurangan tenaga ahli, termasuk di lapangan kesehatan. Inilah salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus dapat membuktikan bahwa kita bukan hanya sekedar mampu mengambil alih jawatan-jawatan itu, melainkan juga harus dapat memelihara kelangsungan hidupnya, agar jawatan-jawatan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah antara lain tantangan yang dihadapi oleh Dr. Satrio. Sanggupkah ia menyediakan tenaga dokter untuk menggantikan dokter-dokter Belanda? Sanggupkah ia menyediakan perawat-perawat untuk menggantikan perawat-perawat Belanda? Sanggupkah ia mengelola dan memimpin rumah sakit ini sebaik yang dilakukan oleh Belanda? Sebagai jawaban atas tantangan-tantangan itu, Dr. Satrio lebih dahulu menghubungi beberapa profesor dan dokter-dokter Indonesia yang keahliannya tidak disangsikan oleh Belanda dan minta kesediaannya untuk membantu. Sedangkan untuk memimpin perawatan, Satrio memilih seorang perawat Indonesia lulusan negeri Belanda. Masih ada satu hal lagi yang harus dipecahkan oleh Satrio agar jawatan yang akan diambil alihnya itu dapat tetap berfungsi dengan baik. Maka keamanan dan ketertiban harus dapat dipelihara. Semua personilnya harus dapat dikendalikan. Untuk tugas itu, Dr. Satrio memilih Jaka Sutadiwirya, bekas tangan kanannya di Banten. Ia yakin bahwa Jaka mampu untuk mengemban tugas itu, dan memang ternyata Jaka tidak mengecewakan. Dalam waktu yang singkat, ia bukan saja dapat menguasai seluruh personil, tetapi juga merebut simpati mereka. Caranya sederhana saja, yakni menerapkan pengalamannya di Banten. Ia tidak memandang dan memperlakukan para medis sebagai bawahan, melainkan sebagai partner. Ia tidak bertindak sebagai atasan, melainkan sebagai kawan seperjuangan. Dengan cara itulah ia merebut simpati mereka. Simpati kemudian melahirkan partisipasi, lalu tugas-tugas menjadi lancar. Para medis itu malah kemudian merasa berterima kasih kepadanya, sebab mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki nasibnya melalui pendidikan, karena pimpinan RSPAD
telah membuka sekolah perawat dan sekolah bidan dengan dasar pendidikan SMP. Kepada para medis yang dipandang cakap diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan tersebut. Jaka sendiri ikut senang dengan dibukanya kedua jenis sekolah itu karena memang hal itu telah menjadi cita-citanya sejak di Banten. Perang Dunia II telah membawa kemajuan yang pesat di lapangan kesehatan tentara. Lahirlah ilmu kesehatan lapangan dan ilmu kesehatan penerbangan. Di lapangan bedah, lahir metode bedah baru yang terkenal dengan sebutan early ambulation. Dengan tujuan mempercepat proses penyembuhan para prajurit yang luka-luka agar mereka dapat segera dikirim kembali ke medan perang. Dengan metode itu, pasien yang baru dioperasi dipaksa harus berjalan kaki ke ruang perawatan. Tentu saja peraturan ini tidak berlaku untuk semua kasus. Penderita patah tulang setelah tulangnya disambung dengan baja tahan karat dan diikat juga dipaksa harus berjalan kaki. Dengan cara demikian, maka tulang yang patah itu mendapat rangsangan dari dua arah yang mempercepat penyembuhannya. Ilmu kesehatan lapangan lahir karena dalam perang ternyata prajurit yang luka-luka itu seringkali berada dalam posisi yang sukar dicapai. Sedangkan pertolongan harus segera diberikan agar korban dapat diselamatkan dan tidak jatuh ke tangan musuh. Lahirlah regu-regu penolong gerak cepat yang anggota-anggotanya betul-betul pilihan, terampil, tabah, dan berani. Mereka harus dapat menolong korban di medan yang bagaimanapun sulitnya. Mereka harus dapat diterjunkan dari udara dan mencari korban dengan hanya petunjuk radio atau kompas. Untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan itu, pimpinan Jabatan Kesehatan Tentara telah menyelenggarakan macam-macam pendidikan dan latihan, termasuk pendidikan tambahan, pemberian ceramah-ceramah, dan penerbitan majalah. Dengan jalan itu, maka dokter-dokter dan tenaga paramedis di Jabatan Kesehatan Tentara tidak ketinggalan zaman. Setelah selesai dengan tugas-tugas pengamanan dan penertiban, barulah Jaka Sutadiwirya memperoleh izin untuk melanjutkan studinya. Ia lulus ujian doktoral 2 di UGM. Kemudian praktek selama 8 bulan di Jabatan Kesehatan KMKB DR. Tahun 1954 akhir ia lulus ujian dokter di Universitas Indonesia dengan angka yang memuaskan untuk bidang kebidanan, sehingga Profesor Sarwono mengatakan kepadanya, "Kalau engkau mau memperdalam pengetahuanmu di bidang kebidanan, pintu perguruan senantiasa terbuka bagimu." Setelah lulus ujian dokter, Jaka Sutadiwirya segera melapor kepada Profesor Satrio yang menjadi atasannya. Kemudian ketika ia ditanya mau ditempatkan di mana, ia mengatakan ingin ditempatkan di daerah yang terjauh dari Jakarta. Atasannya kemudian menugaskan kepadanya untuk menjadi dokter resimen di Aceh. Waktu itu di Aceh sedang berkecamuk pemberontakan Daud Bereh. Tentara di Aceh terpaksa diperkuat dengan mendatangkan kesatuan dari luar Aceh. Dengan demikian, dokter muda kita ini bukan hanya melayani satu resimen, melainkan jumlah tentara yang lebih banyak lagi. Syukur bahwa ia telah mempunyai pengalaman semasa revolusi di Banten. Kekurangan tenaga dapat diatasi melalui cara bekerja sama dengan pihak kesehatan sipil. Ia juga mengatasi masalah kekurangan tenaga itu dengan membuka sekolah perawat dan memberikan pula kesempatan kepada tenaga paramedis yang dipandang cakap untuk mengikuti pendidikan tersebut. Masyarakat Aceh dalam hal beragama hampir sama dengan masyarakat Banten. Hal itu memudahkan dokter kita untuk bergaul dengan rakyat dan memberikan pertolongan kepada mereka. Pengenalannya akan penderitaan dan kerinduan rakyat menyebabkan ia tak betah duduk di kantor, melainkan lebih senang turba sampai ke pelosok-pelosok. Maka dalam waktu yang relatif singkat, dokter muda kita ini telah menjadi seorang yang populer, baik di kalangan prajurit maupun di kalangan rakyat.
Akan tetapi ia tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengembangkan karirnya di Aceh. Sebab setelah 6 bulan bertugas, ia dipindahkan ke Siantar untuk memimpin jabatan kesehatan tentara yang membawahi sebuah rumah sakit tentara yang cukup besar. Istrinya yang juga seorang dokter dan ditinggalkan di Jakarta sekarang ikut pindah ke Siantar dan turut menyumbangkan tenaganya di rumah sakit tentara tersebut. Dimanapun di Indonesia pada waktu itu kita dihadapkan kepada masalah yang sama, yaitu kekurangan tenaga ahli. Masalah kekurangan tenaga itu dialami pula oleh Jaka Sutadiwirya di Siantara. Maka dibukalah sekolah perawat dan sekolah bidan. Ia sendiri ikut aktif sebagai guru di sekolah bidan. Diadakan pula macam-macam kegiatan untuk meningkatkan mutu perawatan dengan meningkatkan mutu perawat-perawatnya. Dan sebagai seorang yang sangat memperhatikan nasib tenaga para medis, Jaka tak lupa mengadakan perbaikan dalam kehidupan mereka. Kebijaksanaan itu tentu saja mendapat sambutan yang hangat dari tenaga-tenaga para medis. Sekali lagi, simpati melahirkan partisipasi, sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan mutu perawatan melahirkan pula simpati dari kalangan prajurit dan masyarakat. Tambah pula, sebagai seorang yang sudah biasa hidup merakyat, Jaka tidak bisa meninggalkan kebiasaannya untuk turba. Aktivitasnya itu ternyata mendapat penilaian positif dari Panglima Divisi yang kemudian mengusulkan kenaikan pangkatnya. Maka sementara rekan-rekannya banyak yang masih berpangkat mayor, dokter kita ini sudah menyandang pangkat letnan kolonel. Persis seperti dialami oleh Dr. Satrio di Banten, Dr. Jaka Sutadiwirya juga harus mengalami hal yang sama, yaitu diundang hadir dalam macam-macam rapat atau pertemuan dan dimintai pendapat maupun nasihat mengenai macam-macam hal. Dia memang seorang yang simpatik, luas dalam bergaul, dan terbuka dalam pembicaraan. Selain dari itu, wajahnya tak pernah kelihatan keruh, maka tidak mengherankan bahwa dalam waktu yang singkat ia telah berhasil merebut simpati masyarakat Siantara dan namanya menjadi populer. Selama bertugas di Siantar ini, 2 kali Jaka Sutadiwirya harus mengalami pemberontakan bersenjata. Pertama kali pemberontakan kaum buruh perkebunan, entah dari mana kaum buruh itu memperoleh senjata, tapi tentu saja ada yang mempersenjatainya. Pada suatu malam, buruh-buruh perkebunan yang memberontak itu rupanya hendak melakukan penyerangan terhadap kedudukan tentara yang letaknya berhadapan dengan rumah dokter kita, tapi jaraknya agak jauh. Sialnya, buruh-buruh yang akan melakukan penyerangan itu mengambil seteling di samping rumah dokter kita. Kalau mereka menyerang dari situ, niscaya rumah dokter kita ini akan menjadi sasaran tembakan balasan dari pihak tentara. Tentu saja dokter kita ini khawatir bagaimanapun ia tidak mau mati konyol. Maka ia berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi urung karena tiba-tiba ia mendengar suara dari balik jendela kamar tidurnya. "Hei, jangan seteling di situ. Itu kan rumah dokter kita." Rupanya pemimpin pasukan buruh yang hendak menyerang itu mengenal baik dokter itu. Pasukannya kemudian dipindahkan dari situ. Dengan demikian terhindarlah rumah dokter kita ini dari sasaran peluru. Pemberontakan kedua yang dialaminya yaitu pemberontakan PRRI. Lucunya, perwira-perwira yang memihak PRRI itu banyak yang lebih dahulu melapor kepada Jaka Sutadiwirya, seakan-akan mereka meminta pengertian. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka ikut PRRI semata-mata hanya karena terikat disiplin kesatuan dan ketaatannya kepada atasan, bukan karena motivasi politik. Mereka juga mengatakan bahwa sekalipun mereka ikut PRRI, mereka tidak akan mengganggu kepada dokter kita. Dengan demikian, dokter kita ini tidak terhalang dalam melakukan tugasnya dan tetap dapat turba sebagaimana biasa, karena keselamatannya tetap terjamin.
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.